Halo guys, balik lagi di channel Yanti Stories. Nah, seperti biasa di malam minggu ini aku akan membawakan lagi nih guys, cerita-cerita horor untuk kalian semua. Nah, kali ini tuh aku ingin bercerita tentang suatu desa yang mana bisa dibilang desa ini tuh sangat keramat guys. Nah, saking keramatnya nih guys, katanya sih banyak warga desa yang mati secara misterius. Bahkan kalau ada orang lain nih atau orang yang bukan warga desa datang nih ke desa itu, katanya sih nggak bakal bisa pulang lagi. Nah, kalian penasaran dengan kisahnya? Sebelum kita masuk ke ceritanya guys, buat kalian yang baru bergabung di channel Yanti Stories, ayo dong subscribe ke channel ini agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru nih dari channelku ini guys. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke ceritanya. Jadi, cerita horor kali ini tuh datang dari teman online kita sebut saja namanya Naura. Nah, Naura ini guys adalah seorang indigo, yang mana dia ini tuh bisa melihat hal-hal yang akan terjadi ke depannya, bahkan untuk melihat makhluk tak kasat mata sekalipun. Nah, si Naura ini kuliah nih guys di jurusan psikolog. Dia sangat dekat nih dengan salah satu dosen yang bernama Sari. Nah, Ibu Sari ini tuh selalu menjadi teman curhatnya si Naura ini guys. Karena yang namanya anak indigo, pasti tidaklah banyak orang yang mau berteman dengannya. Suatu hari guys, tiba-tiba Ibu Sari ini tuh menghilang gitu, entah kemana. Sampai-sampai si Naura menanyakan nih ke dosen-dosen lainnya. Dan ternyata si Ibu Sari ini tuh pergi ke kampungnya guys, yang mana kampungnya itu terpencil lah di Pulau Jawa. Nah, kebetulan nih kan si Sari ini tuh punya 2 orang teman nih, cowok dan cewek. Ya, kita sebut saja namanya Gibran dan Eka. Nah, di sini tuh guys, kenapa si Naura ini kayak ngotot kali nih ingin menyusul si Ibu Sari? Karena Naura sempat diberi mimpi nih guys, kalau Ibu Sari nyawanya tuh bakal terancam. Dia bermimpi Ibu Sari tuh tergantung di sebuah sawah, dan dia tuh kayak menyerupai orang-orang sawah gitu loh guys. Makanya si Naura nekat nih untuk menyusul Ibu Sari ke desanya. Terus singkat cerita nih guys, udah tuh mereka bertiga akhirnya berangkatlah nih ke kampungnya Ibu Sari. Mereka melewati beberapa desa dan akhirnya mereka sampailah di suatu gerbang desa nih guys, yang bertuliskan Desa Mekarsari, dimana desa ini tuh adalah desa yang sangat terpencil yang berada di sebuah pulau Jawa. Disclaimer dulu guys, desa ini tuh hanya nama samaran karena untuk menghargai privasi orang-orang di situ kan. Oke, lanjut. Nah, sesampainya di desa itu guys, mereka bertiga ini disambut oleh warga desa. Yang terlihat warga desa itu lagi mengadakan pesta panen raya guys. Dan di saat itu tuh si Naura ini mencari-cari si Ibu Sari ini kan guys. Nah, dia tanyakanlah nih ke warga desa. Terus ada nih salah satu warga desa yang mengantarkan mereka ke rumahnya Ibu Sari. Ya, sontaklah Ibu Sari kaget kenapa mereka sampai ke sini nih, nekat pergi ke desa ini. Nah, saat itu Naura cerita nih ke Ibu Sari tentang mimpi yang dia alami nih sampai dia bisa sampai ke desa itu. Belum lama mereka di situ guys, ada kejadian mengerikan nih yang ada di depan mata mereka. Yang mana ada anak-anak sedang bermain kan. Itu anak-anak tuh lari naik sepeda.
tiba-tiba ketusuk sama pacul gitu guys, dan meninggal di tempat. Tapi anehnya guys, warga kampung bukannya bersedih atau saling membantu anak ini, malah dibiarin guys, dan mereka tetap melanjutkan tarian panen raya mereka. Nah, di saat itu tuh si Eka dan Gibran nih, temannya si Naura, udah merasa akan ada yang tidak beres di desa ini. Akhirnya Ibu Sari pun meminta mereka bertiga untuk pulang ke rumahnya dan beristirahat. Saat itu Ibu Sari ini mencoba menenangkan mereka bertiga guys. Kalau kejadian yang barusan mereka lihat itu tuh udah biasa terjadi di desa ini. Di situ tuh si Naura cerita lagi nih ke Ibu Sari, kenapa dia tidak mendapatkan penglihatan semenjak berada di desa itu guys. Kadang dia nih bisa nih ngelihat kalau orang itu udah mau meninggal gitu loh. Bisa dikatakan dia punya kelebihan untuk melihat kapan orang itu akan mati guys. Tapi semenjak berada di desa itu, Naura ini mata batinnya tuh kayak ketutup gitu loh guys. Jadi dia tidak bisa menolong orang-orang yang akan dijemput oleh ajalnya. Akhirnya singkat cerita guys, malam pun tiba. Naura dan kedua temannya diundang oleh kepala desa untuk datang makan-makan gitu guys. Sebagai bentuk syukuran nih, karena panen raya sudah selesai mereka lakukan. Tapi guys, saat itu tuh si Eka lagi kurang sehat. Jadi dia memutuskan untuk di rumah sendirian guys. Nah, si Naura dan Gibran lah yang pergi ke rumahnya kepala desa ini. Ya, tidak lupa juga dengan Ibu Sari. Tapi guys, belum sempat makan nih si Gibran dan si Naura, tiba-tiba terdengar suara teriakannya si Eka di luar halamannya bapak kepala desa guys. Di situ tuh si Naura dan si Gibran buru-buru nih samperin sahabatnya itu. Nah, saat itu terlihat kondisinya si Eka ini kayak kacau gitu guys. Dia juga bilang ke Naura kalau ada sosok perempuan yang ingin membunuhnya. Di situ tuh si Eka ini tanpa berpikir panjang guys, ingin segera meninggalkan desa itu. Tapi kalian tahu, mereka berusaha untuk keluar dari desa itu, tapi mereka tetap lagi balik ke situ guys. Sekeras apapun mereka pergi, tetap aja muter-muter lagi tuh di situ guys. Tambah panik lah tuh si Eka. Akhirnya dia menangis meraung-raung karena mereka bisa dibilang terjebak di desa itu. Dalam situasi seperti itu, Ibu Sari pun menghampiri mereka bertiga guys, dan meminta mereka untuk balik ke rumah. Nah, singkat cerita, keesokan harinya di saat si Naura pergi berkeliling-keliling desa guys, di situ tuh si Gibran melihat ada sebuah orang-orang sawah, tetapi wujudnya seperti manusia guys. Dengan wajah yang seram, orang-orang sawah itu terlihat seperti seorang perempuan yang memiliki gigi yang sangat tajam guys, dan tiba-tiba menatap tajam ke arah Gibran. Saat itu tuh Gibran buru-buru meminta Naura untuk balik ke rumah. Nah guys, saat Naura dan kedua temannya ini balik ke rumah, tidak disangka Ibu Sari didapati telah meninggal dunia. Entah apa penyebabnya guys. Saat itu tuh Naura merasa bersalah karena tidak bisa menjaga Ibu Sari, dan mimpinya menjadi kenyataan. Akhirnya dimakamkanlah Ibu Sari. Nah, sehari setelah kematian Ibu Sari guys, tiba-tiba warga desa merayakan panen raya seperti bagaimana saat mereka pertama kali datang ke desa itu. Di benak pikirannya Naura, memang ada yang tidak beres di desa itu guys. Dia pun mencari sesepuh orang pintar untuk menanyakan latar belakang desa ini. Dan dia mendapatkan informasi
di mana desa ini menjadi desa tumbal yang tega menumbalkan warganya demi kesejahteraan warga desa lain. Saat itu tuh Naura pun bertanya pada sesepuh ini bagaimana caranya biar mereka bisa keluar dari desa ini. Jawaban sesepuh itu hanya dengan satu cara, di mana mereka harus membakar lumbung padi yang berada di tengah sawah. Tapi tidak semudah itu guys, karena mereka harus mencari satu orang untuk ditumbalkan dan dibakar bersama lumbung itu. Nah, kalian bertanya kan, di mana si Naura ini bisa mendapatkan tumbal agar desa itu tuh bisa kembali lagi nih seperti dulu. Nah, ternyata guys, otak dari segala hal masalah ini yang di desa ini tuh ada di kepala desanya. Si kepala desa ini guys sudah membuat janji dengan iblis, di mana dia akan menukarkan warganya demi kesuburan lahan dan juga kesejahteraan warganya. Karena bisa dibilang desa ini tuh adalah desa yang gersang guys, beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, semenjak si kepala desa ini membuat janji dengan iblis, disitulah mereka mendapatkan kemakmuran hidup. Nah, mendengar hal itu, geramlah nih para warga. Akhirnya mereka berbondong-bondong mengangkut si kepala desa ini guys ke lumbung itu dan membakarnya. Dan pada saat itulah kutukan desa itu berakhir. Naura dan kedua temannya bisa pulang ke kota dengan selamat. Tapi di sisi lain, Naura masih merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan Ibu Sari dari kematian. Nah, itulah tadi sebuah cerita horor dari seorang indigo yang bernama Naura, yang mana dia bisa memecahkan masalah di sebuah desa tumbal yang selalu memakan korban di desa itu. Oke, buat kalian yang baru bergabung di channel Yanti Stories, sebagai bentuk dukungan kalian guys, jangan lupa like, komen, dan ayo subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru kalau aku sudah upload. Nah guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di cerita-cerita horor berikutnya.